Aduh, apaan tuh? Pagi-pagi udah nyemil. Cobain ya. Ini cheese stick ya? Bentuknya memang kayak cheese stick nih pemirsa, tapi ini bukan karena bahan dasarnya dari singkong, ubi. Jadi namanya steak ubi. Yang tumbuhnya ini cuma di Ende nih pemirsa. Oh, Jadi, di tempat lain bisa tumbuh, cuman rasanya beda. Ini kayaknya ubi nuwaboshi nih rasanya. Betul. Nih. Ini ubi yang tanpa serat, terus teksturnya juga lembut. Enak banget. Pasti dari Oki nih yang kemarin dari sana ya? Iya dari Oki. Mau oleh-olehnya? Mau. Oleh-olehnya buat aku. Liputannya aja buat kamu. Nggak apa-apa deh, liputannya pengen tahu. Ini Oki. Enak. Kamu buat oleh-oleh boleh? Ambil 3, Bu. Makasih ya, Bu ya, udah dibantu, Bu. Selamat pagi. Indahnya Kabupaten Ende dan birunya Laut Flores sangat memesona jika dipandangi dari atas bukit pemirsa. Istimewa, karena semakin ke puncak, semakin banyak potensi kekayaan alam terpampang. Berada kurang lebih 1.500 meter di atas permukaan laut, tepatnya di Desa Dantundora, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende. Ratusan hektar tanaman ubi kayu tumbuh subur di tanah Flores sejak abad ke-16 pemirsa. Kita cek suara dulu, Om ya. Aku suka singkong, kau suka keju. Oi, oi. Nah, ini pemirsa, singkong itu jadi salah satu kebanggaan orang Indonesia ya, Om. Apalagi di Ende ini. Singkong nuwaboshi yang jadi kebanggaannya ini nggak bisa tumbuh di mana-mana. Nih kita mau bikin oni hari ini. Biar makin semangat meladangnya pagi ini, nggak ada salahnya kan kalau menyanyi di tengah ladang ubi. Ubi nuwaboshi, selain menjadi salah satu ikon Kabupaten Ende, tanaman tahunan ini ternyata sudah menjadi varietas tanaman nasional loh. Pada abad ke-16, ubi nuwaboshi mulai dikenalkan oleh bangsa Portugis di tanah Flores dan sampai sekarang bertumbuh pesat menjadi primadona masyarakat Ende pemirsa. Salah satu ciri kalau tanaman ini sudah masuk masa panen ditandai dengan buah yang muncul di bagian dahan pohon. Ayo paman, semangat terus ya cabut ubinya. Ini ya Om ya, teknik doma ini adalah salah satu teknik paling efektif buat nyabut singkong karena nanti singkongnya nggak patah-patah, sama yang paling penting nggak bikin encok. Itu yang paling ditunggu-tunggu sama Om-Om ya. Ayo. Selain dengan menggunakan teknik doma, cara mengambil ubi nuwaboshi juga bisa dilakukan cukup dengan mencabut batang tanamannya secara perlahan-lahan. Ubi nuwaboshi mirip dengan ubi kayu lainnya. Namun, tanaman ini mempunyai salah satu ciri khusus yang membedakan kualitas rasa dan tekstur pada batang umbinya. Mulai dari ranting pada daun yang berwarna merah sebagai penunjuk jenis ubi kualitas super, hingga kekasan rasa pada umbinya. Nah, biasanya setelah kita cabut tadi batang singkongnya ya Om ya. Ini batangnya kita tanam lagi buat nanti nunggu bulan depan ditanam biar tetap seger ya Om. Ya. Kering gitu. Itu kuncinya ya. Ngomong-ngomong soal harga, pasar ubi nuwaboshi ternyata juga jauh beda loh dengan ubi lainnya. Tiap 5 batang ubi dibanderol dengan harga Rp20.000 hingga Rp30.000 pemirsa. Makanya, umbi yang satu ini tergolong umbi eksklusif bagi wisatawan karena harganya yang cukup mahal. Mantaplah hasil panen kita pagi ini, Paman. Tinggal dibawa ke rumah untuk diolah saja nih. Ubi nuwaboshi khas Kabupaten Ende mempunyai tekstur umbi yang tidak berserat pemirsa, berbeda dengan jenis umbi kayu lainnya. Bahkan jika semakin lama di dalam tanah, teksturnya justru akan semakin lunak saat dimasak loh. Nah, salah satu menu favorit olahan nuwaboshi bernama uwindota atau olahan ubi cacah yang dikukus. Ketika masuk musim kemarau panjang dan susah untuk mendapatkan beras, masyarakat zaman dahulu biasa mengolah olahan uwindota ini sebagai makanan pokok. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi yang sudah dipotong kecil-kecil selanjutnya akan kami cacah dengan menggunakan 2 bilah parang sampai setengah halus. Nah, ini yang cuma ada di Ende ya Mama ya. Ngaramen dotor rame-rame atau nyacah singkong rame-rame. Ini kalau rame lebih seru loh. Lagi lanjut. Cuci cacahan ubi lalu peras sampai tidak ada lagi kandungan air.
Proses peras ubi ini bertujuan untuk membuat tekstur ubi saat matang nanti pulen seperti halnya nasi. Tidak perlu menunggu lama, baik ubi cacah maupun ubi potong yang sudah saya siapkan bersama Mama, selanjutnya akan kami kukus selama 15 menit. Pucuk dicinta ulam pun tiba, saatnya mengangkat Uindota dari atas tungku pemirsa. Waduh, dari aromanya saja sudah tercium wangi. Pada saat hari istimewa, selain disajikan dalam bentuk ubi rebus, olahan Uindota ini juga disandingkan dengan menu olahan ikan laut sebagai lauknya. Teksturnya yang sangat lembut dan rasanya yang gurih menjadi ciri khas dari ubi Noaboshi ini pemirsa. Nah, ini ubi ini di sini jadi pengganti nasi dan cocok banget kalau digabung sama lauk. Dan ubi juga punya kandungan gula yang rendah, nanti makin sehat makan ubi, jauh dari diabetes ya Mama ya. Iya, iya. Mantap. Puas makan Uindota, saya masih mau cari camilan. Ada stik ubi Noaboshi. Bahan-bahannya ada bawang, garam, tepung maizena, dan gula halus saja untuk menambah rasa pada stik ubinya. Giling ubi rebus hingga halus. Nah, tugas saya adalah mengulek bumbu penyedapnya saja pemirsa, sebagai campuran makanannya. Oke deh, setelah bumbu dan ubinya siap, tinggal kita campur saja bumbu dan bahan tadi hingga benar-benar tercampur rata. Nah ini udah tercampur ya Bu ya. Nah ini pemirsa, kalau ubi Noaboshi itu nggak perlu pakai essence ya Bu ya untuk mengeluarkan aroma, karena aromanya sendiri tuh dia udah punya aroma wangi. Cukup ditambahin bawang aja ya Bu ya. Nah udah lezat. Ubi Noaboshi yang sudah dibumbui siap digiling kembali, seperti halnya pada proses pembuatan mie pemirsa. Untuk menyamakan ukurannya, adonan ubi yang sudah dicetak, dipotong-potong, dan diurai satu persatu agar saat digoreng tidak menggumpal pemirsa. Barulah setelah minyaknya panas, satu persatu adonan stik ubinya siap untuk digoreng hingga warnanya berubah menjadi coklat keemasan. Sip, setelah matang dan ditiriskan, hilangkan kandungan minyak pada makanan ini dengan menggunakan spinat agar pada saat dalam kemasan bisa tahan lebih lama dan tidak mudah melempem pemirsa. Asik, stik ubi Noaboshinya siap untuk dikemas dan dibuat oleh-oleh nih. Setiap kemasan 250 gram biasanya dijual dengan harga Rp10.000 saja loh pemirsa. Wih, mantap kan? Bu, ini tuh gurih, manisnya pas, terus renyah pula Bu. Nah saya mau buat oleh-oleh boleh? Sambil 3 Bu. Makasih ya Bu ya udah dibantu Bu. Oki Arianto, Hendra Kaswara, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.